So, buat teman-teman yang coba mau pindah ke Linux ya, dari Windows ke Linux atau dari Mac ke Linux, gue sebenarnya nggak saranin gitu ya. Di Linux itu cukup ribet, berat, dan susah troubleshootnya. Gue kadang sering ngalamin banyak hal kadang yang misalnya lu update apapun itu ya di Linux untuk compatibility-nya itu agak problem gitu ya. Nanti gue cantumin, nanti gue masukin videonya. Ada kayak tiba-tiba muncul bug report. Nah itu tuh, lo bisa masuk. Masalah di Linux tuh gue sering ngalamin, misalnya gue pakai software Ting, itu audionya nggak bisa. Pakai recording nih, gue sekarang lagi pakai OBS, itu mic-nya nggak muncul suaranya. Kadang gue pakai kamera eksternal, dia nggak muncul gambarnya. Itu lu cari di internet tuh kan. Pokoknya lu pakai Linux, berarti lu butuh internet hampir setiap saat. Lu gak ada internet pusing, Bo. Oke? Itu intronya. Nah, video kali ini gue akan bahas tentang Linux yang gue pakai selama kurang lebih 5 tahun untuk daily use. Gue pakai software apa aja sih gitu ya buat sehari-hari. Sama untuk recording, gue pakai OBS Studio. Ya pasti gue cari software yang support di Linux gitu ya, atau cari software yang cross platform. Oke, recording pakai OBS. Kalau untuk dokumen, ngolah-ngolah dokumen ya, itu gue pakai dua tools. Yang offline itu gue pakai WPS OnlyOffice. Nah ini gue tunjukin. Ini WPS 2019 sama OnlyOffice. Ini dua-duanya sama aja ya. Nah yang kiri OnlyOffice, yang kanan WPS. Nah kenapa gue pakai dua? Karena ya kadang kan gue dari Windows itu kan biasa pakai Microsoft Office ya. Microsoft Office itu kalau di Linux dia lebih mirip OnlyOffice. Cuman kadang gue suka UI-nya WPS gitu ya. Kadang gue pakai dua hal itu gitu. Biasa OnlyOffice gue pakai buat sheet, kalau WPS gue pakai buat Word. Nah kalau untuk bikin notes ya, catatan kecil ya. Biasa kan di Windows tuh ada Notepad. Di Linux itu adanya teks kayak gitu. Nah, gue biasa pakai ini. Dia multiple tab juga kan. Gue pakai itu. Editing video ini biasanya gue nggak ngedit di Linux, biasanya gue kirim ke HP gue. Nah untuk yang transfernya ini komponen ribet lah ya, biasanya asal tuh ada software yang open source dan dia cross platform. Nah ini gue pakai di semua device gue pakai LocalSend. Mungkin teman-teman udah pakai LocalSend, ini buat transfer antar device. Jadi di Android download LocalSend, di Linux LocalSend, di Windows LocalSend. Yang penting satu jaringan atau satu network. Browser di sini gue pakai Chrome doang sih ya. Chrome, Edge, Hook. Gue pakai 3. Tergantung ya. Biasanya kalau daily use gue pakai Chrome ya buat sehari-hari development, searching, YouTube, macam-macam itu pakai Chrome. Terus untuk kayak sosial media, kayak WhatsApp web atau ya sosial media lainnya gue pakai Edge. Selanjutnya itu tools development ya. Di Linux mah biasa ya. Sebenarnya gue pakai VS Code, anti gravity ya. Kalian tahu masih VS Code, ada anti gravity juga. Ini editor baru dari Google, ini AI based, anjir keren banget. Gue pakai ini baru seminggu tapi jarang gue pakai ya, karena gue biasa manfaatin buat free tokennya aja. Kalau biasa sehari-hari gue pakai VS Code aja. Untuk musik itu tadi gue pakai Spotify, jadi gue download ini cross platform. Ini kalau nggak salah kan jalan di atas browser ya, jadi dibuat pakai laptop GS ya. Jadi cari yang cross platform aja. Editing video di sini kalau gue lihat sponsor gue, set ke pojok ya, set. Ini ada KDL Live. Ini buat editing video, tapi biasanya gue nggak pakai itu. Gue pakai CapCut. Videonya jadi gue kirim ke HP gue. Bisa gue pakai CapCut. Susah coy editing pakai KDL Live. Belum dia. Oh iya, gue ada Android juga nih. Android Studio. Jadi kalau lu coding gue itu kan perlu SDK manager ya. Itu gue download Android Studio itu bisa. Gue installnya itu kalau di Linux gue nggak via apt ya. Gue pakai Snap. Gue tunjukin. Oke, gue Google Chrome itu Snapcraft. Ini semua software market Linux di sini ya. Nah, gue pakai ini coy. Jadi ntar lu pakai terminal. Kalau di Windows sebutnya sama sih ya, terminal ya. Kan terminal itu ada di Linux disebutnya bash. Kalau download Snap kayak gini, nanti lu bisa jalanin command line. Nanti lu tinggal install doang. Kalau lu mau install apa nih? Ini contoh aja nih. Nih, lu mau install, klik install. Nanti ada tuh tulisannya sudo snap install. Lu tinggal copy, terus lu paste. Nah, beres di cara install. Kalau lu mau hapus ya gampang, sudo snap remove namanya apa aja, nama softwarenya. Udah gitu simpel gitu aja. Oke, sisanya untuk editing gue pakai cloud kayak Canva, Figma, tools web based lainnya. Yang pasti perlu online ya. Perlu online. Oke, next. SSH client. Nah, ini penting nih kalau buat nge-remote server atau nge-remote VPS. Ini gua di sini pakai Terminus. Oh, banyak ya. Ya, ya itulah Terminus gua. Jadi Terminus itu untuk SSH client sama Activity client ya. Itu dia support, gue tunjukin. Apa aja ya? Ini home lab gue. Jadi pakai virtual manager, gue bikin SSH-nya. Jadi gue connect. Jadi lewat terminal tinggal di manage aja. Kalau connect SFTP juga bisa di sini. Tinggal diklik aja ya. Terminal kan ini ya bawaan Genome kan ya. Namanya Genome Terminal. Tapi di sini gue download terminal. Dia cross platform dan support AI juga. Gue lebih suka karena di sini ada auto complete-nya ya.
terus gue install. Jadi gue pakai WRAP ini udah cukup lama, dari pertama dia launching untuk Linux gue udah pakai deh. Oke, next kita bahas virtual manager ya. Biasanya kalau di Windows itu atau yang lainnya buat home lab itu pakai VirtualBox atau nggak VMware atau nggak pakai hypervisor dari bawaan Windows. Gue di Linux udah cobain VirtualBox sama VMware. Nah, kadang-kadang trouble gitu, ribet. Akhirnya gue pilihan itu ke KVM, Kemu dengan GUI-nya itu pakai Virt Manager. Nah, jadi gue bisa bikin kayak gini banyak. Terus untuk RDP ya, RDP client di Linux itu susah ya. Bingung gue nyarinya pakai apa software ya. Nah, tapi gue udah pakai software ini, ada nih. Gue satu pakai namanya Remina. Nah, ini dia bisa support RDP, CNC sama SSH. Nah, ini biasanya gue pakai buat RDP doang. Nah, kalau di Windows ada tuh namanya Remote NG atau enggak Remote Desktop, itu udah ada. Udah sih itu aja. Sisanya ya bahasa programming biasa ya. Golang, PHP. Oke, sekian dari gue. Thank you for watching and see you next video.